Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdali Alifah, NIM 2018030. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk materi praktikum basis data bab 4, yaitu tentang DML dan juga DCL. DML merupakan sebuah pernyataan SQL yang digunakan untuk memanipulasi data, entah dari itu mengambil, menambah, maupun merubah struktur objek dari database. Perintah SQL DML terdiri atas select, insert, update, dan juga delete. Group by. Group by merupakan fungsi yang mirip dengan distinct. Query ini digunakan untuk mengkelompokkan data berdasarkan kolomnya. Untuk group by di sini bisa digunakan dengan fungsi sum, fungsi avg, fungsi count, fungsi max, dan juga fungsi min. Untuk fungsi sum sendiri, kita mengambil contoh pada tabel transaksi. Nah, di sini select tanggal transaksi. Kita menselect pada tanggal transaksi. Lalu sum total pembayaran. Kita menjumlahkan seluruh total pembayaran yang ini sesuai dengan tanggal transaksinya. Nah, hasilnya dikumpulkan menjadi satu pada total transaksi di sini. Nah, data ini diambil dari tabel transaksi. Lalu kita grup by-kan, yang menjadi titik fokus adalah tanggal transaksi. Kita execute. Nah, bisa kita tampilkan di sini untuk tanggal transaksi pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2022, seluruh total transaksinya adalah 19.100.000. Next, untuk group by dengan fungsi AVG. AVG ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata dari sebuah kolom dengan tipe data numerik. Misal di sini kita ambil contoh untuk AVG-nya. Sama dengan sum, hanya saja ini AVG-nya kita mengambil total pembayaran, yang menjadi select-nya itu kita menselect tanggal transaksinya. Untuk keseluruhan total pembayaran akan ditampilkan pada total transaksi. Data ini diambil dari tabel transaksi. Next. Kita execute. Nah, maka nilai yang akan ditampilkan adalah 1.910.000. Next, ada fungsi count. Count ini digunakan untuk menampilkan nilai jumlah data baris dari sekelompok data tabel maupun view. Pada tanggal transaksi ini terdapat 10 transaksi dalam satu waktu. Nah, kita bisa melihat count-nya sebanyak berapa kali transaksi dalam satu waktu tersebut. Nah, ini kita menjadi titik fokusnya adalah tanggal transaksi. Count, kita melihat banyak transaksi yang sudah dilakukan. Nah, di sini dapat terlihat bahwasanya banyak transaksi pada tanggal 3 bulan 4 tahun 2022 adalah 10 kali. Next, ada fungsi max. Fungsi max ini digunakan untuk menampilkan nilai tertinggi dari sebuah kolom dengan tipe data numerik. Contoh, di sini kita mengambil dari tabel kendaraan. Untuk tabel kendaraan, jenis kendaraannya ada 3 buah, yaitu bus, motor, dan juga mobil. Nah, dari ketiga jenis kendaraan ini, kita akan menampilkan nilai maksimal setiap jenis kendaraan. Untuk jenis kendaraan bus, harga tertingginya adalah 300.000.
harga mobil 500.000 dan harga motor 2.500.000. Ini untuk fungsi max. Lalu untuk fungsi min sendiri, fungsi min itu digunakan untuk menampilkan nilai terendah. Misal di sini kita ambil contoh juga pada tabel kendaraan, kita cek jenis kendaraan, dari ketiga jenis kendaraan ini nilai yang terendah di setiap jenis kendaraannya. Nah, untuk mobil ada 500.000, untuk bus ada 30.000, dan untuk motor ada 250.000. Itu merupakan nilai atau harga terendah di setiap jenis kendaraan. Perintah SQL having merupakan fungsi yang digunakan untuk membatasi kriteria tertentu berdasarkan kriteria yang diinginkan. Mirip dengan where, tetapi khusus dipakai sebagai bersama dengan query group by. Nah, di sini untuk contohnya kita ngambil pada tabel transaksi. Di sini kita akan menselect ID karyawan, di mana total pembayaran kita sumkan. Kita ambil datanya dari tabel transaksi, kita grup by-kan menjadi ID karyawan, having sum total pembayaran lebih besar dari 2.500.000. Ketika kita grup by-kan, nah di sini terdapat data ID karyawan dengan total pemasukan yang mereka dapat. Nah, ini untuk total pemasukannya. Nah, setelah itu kita having-kan untuk keseluruhan. Having-kan data yang ini, mana yang lebih besar dari nilai 2.500.000 ini. Maka dari kelima record tersebut yang akan tampil hanya 4 saja, yaitu ID karyawan A001, A002, A003, dan juga A005. Next ada upper, lower. Upper ini fungsinya digunakan untuk mengubah tampilan data menjadi uppercase, sedangkan lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengubah tampilan data menjadi lowercase. Kita contohkan, kita ambil contoh di sini. Nah, kita dapat lihat untuk bagian nama pembeli, nah kita upperkan nama pembelinya dari tabel pembeli. Maka hasil tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita membuat lowernya, maka tampilannya akan seperti ini. Hurufnya akan berubah menjadi kecil semua. Di sini juga ada substring. Substring ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan jumlah karakter sesuai yang kita inginkan. Misal di sini, kita ambil contoh untuk substringnya, kita ambil dari nama pembeli. Nah, nama pembeli ini aku ngambil dari huruf pertama. Nah, yang mau kutampilkan sejumlah 3 huruf. Nah, kita select dan execute. Nah, maka yang akan tampil itu hanya 3 huruf saja dan dimulai dari huruf yang pertama. Gitu. Next, ada perintah len. Len ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah karakter sesuai yang ada pada record.
Untuk contoh, sebelumnya kita bisa lihat dulu untuk nama pembeli. Di sini ada yang 5 karakter, ada yang 3 karakter. Nah, Printerland ini dia akan menampilkan berapa karakter di setiap nama pembelinya tersebut. Kita select lalu execute. Nah, maka yang akan tampil jumlah karakternya bisa dilihat seperti ini. Next, ada perintah top. Top ini bisa disebut dengan limit daya MySQL, merupakan fungsi yang digunakan untuk membatasi seberapa banyak data yang ingin kita tampilkan. Misal, untuk tabel karyawan terdapat 10 data. Nah, saya di sini ingin menampilkan 3 data saja dari tabel karyawan, maka kita menggunakan query top. Nah, yang akan tampil gini. Hanya 3 data saja yang akan tampil. Misal mau 5 data yang mau ditampilkan. Maka data yang akan tampil adalah 5. Gitu. Selanjutnya ada DCL. DCL ini merupakan sebuah perintah administrator database untuk mengkonfigurasi akses keamanan untuk database itu sendiri. Sederhananya, berfungsi untuk mengontrol hak akses dan memanipulasi user database. Nah, di sini ada perintah grant. Grant ini digunakan untuk memberikan izin kepada user. Terus ada revoke, digunakan untuk menghapus izin dan penolakan yang diberikan pada objek database. Lalu ada deny yang digunakan untuk menolak izin operasi pengguna untuk objek database. Di sini ada bagian membuat user. Jika sudah execute, kita bisa lihat apakah data kita udah masuk atau belum. Caranya kita bisa masuk pada security lalu login. Nah, di sini 030. Nah, ini udah masuk ya. 030. Terus untuk database penjualan kendaraan di security lalu user. Nah, ini coba. Ini create usernya adalah coba. Oke, ini sudah bisa masuk. Lalu untuk mengkoneksikannya, kita pilih connect, lalu ganti dengan SQL Server, masukkan passwordnya sesuai dengan yang sudah kita buat, lalu connect. Ini sukses ya. Nah, ini tampil sudah user kita yaitu 20181030. Ini NIM saya. Lanjut. Nah, ini query untuk memberikan izin pada user. Misal kita berikan izin akses pada tabel karyawan. Kita execute. Sukses. Nah, kita cek di bagian sini. Nah, ini tabel karyawannya udah dapat diakses pada ini ya, user kita.
Lanjut, ini menjalankan perintah select dengan hak akses user. Kita coba. Execute. Nah, ini ya udah tampil pada user kita hak akses dari tabel karyawan. Lanjut, di sini kita ada revoke untuk menghapus izin yang diberikan ke user baru. Ini sukses, kita cek apakah sudah terhapus. Nah, ini sudah terhapus ya. Lanjut, ada juga Denny menolak izin pada tabel untuk user baru agar user baru tidak dapat melihat data. Kita coba. Sebelumnya kita cek dulu. Ini datanya ada ya. Kita buat perintah Denny, query Denny. Ini sukses. Ketika kita cek. Nah, ini sukses. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.